menghormati dan mencintai Bunda Maria. Sebenarnya salah satu bukti konkret kalau kita bulan-bulan ini mencoba untuk datang, coba kita hitung misalnya di Indonesia saja, lebih banyak mana tempat ziarah yang berbasis Yesus, misalnya kalau di Jogja itu Hati Kudus Yesus Ganjuran, dibanding dengan Gua Maria atau Taman. Pasti kalau dihitung lebih banyak Gua Marianya kan. Nah, sering ada guyonan begini, kalau pas hari raya kenaikan Tuhan Yesus, jangan pernah pada jam tertentu Anda pergi ke Gua Maria pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Bunda Maria baru pergi. Loh, kemana? Ke sekolahnya Yesus ngambil rapot karena kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ya, karena itulah bentuk kecintaan ya, kecintaan gereja, terutama gereja Katolik kepada Maria. Itu menunjukkan selain mencintai dan juga menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja juga. Mengapa demikian? Karena Allah telah lebih dulu menghormati Maria dengan memilihnya menjadi ibu bagi putranya Yesus Kristus. Ini alasannya. Maka kalau Gereja Katolik menghormati dan mencintai Bunda Maria, karena lebih dulu Allah telah memilih dan menghormati Maria. Lalu yang berikutnya, Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna. Artinya di dalam kegamangan keraguan, dan tadi dikatakan dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku tidak bersuami? Lalu malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan ia akan membuat engkau mengandung dari Roh Kudus. Ada kerjasama. Kalau seandainya nih Bunda Maria mengatakan tidak, terima kasih, cari perawan yang lain, mungkin juga tidak akan terjadi seperti yang dikisahkan. Kan juga kendati Maria itu dalam ketaatan, dia tetap sebagai manusia dan punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Dan kalau tidak ada kerjasama antara Allah yang ingin menyelamatkan dan hadir di tengah-tengah manusia, Sang Sabda menjadi manusia, bersama dengan Bunda Maria, tentu juga karya keselamatan, ya kita nggak ngerti apa ceritanya berikut. Gereja mengikuti teladan Yesus yang menghormati Bunda Maria. Bahkan sampai di puncak Golgota, ketika Yesus itu berada di atas salib, dan di bawahnya ada Yohanes muridnya, dikatakan, ini ibumu, dan ini anakmu. Jadi ada semacam pasrah-pasrahan. Tapi apa yang mau saya sampaikan, bahwa gereja sungguh menghormati dan mencintai Bunda Maria, sebagaimana Yesus sendiri juga mencintai Bunda Maria. Kendati di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, tampaknya juga ada kesan seolah-olah Yesus ini tidak begitu istilahnya nyambung dengan apa yang diharapkan Bunda Maria. Contoh, ketika berada di Kana, yang Galilea, peristiwa perkawinan itu ya, ketika mereka kekurangan anggur, Bunda Maria bilang, mereka kekurangan anggur. Yesus menjawab, apa yang kau mau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Sekilas ketika meminta dan sekilas juga dijawab seperti itu, tentu sebagai ibu juga mungkin kalau boleh dikatakan juga agak dongkol, ini anakku ini gimana. Tetapi walaupun dalam perjalanan akhirnya dikerjakan juga dengan mengatakan Bunda Maria kepada para pelayan, apa yang diperintahkannya kepadamu, lakukanlah, kerjakanlah. Dan terjadilah mujizat itu. Keteladanan yang dibangun oleh Yesus bersama dengan Bunda Maria ini juga menjadi inspirasi bagi gereja untuk juga mencintai Bunda Maria. Yang berikutnya, gereja menghormati pesan Kristus yang terakhir untuk menerima bundanya, Bunda Maria sebagai bunda orang beriman. Seperti tadi yang dikatakan, ini anakmu, inilah ibumu. Maka relasi yang dibangun antara Yesus dengan Bunda Maria, yang kemudian dianugerahkan oleh dan kepada Yohanes
dan menerima Ibu Maria sebagai bundanya juga, ini menyimpulkan, memberi gambaran bagaimana Bunda Maria juga menjadi bunda gereja. Simbol bahwa Yesus memberi peran, memberi tempat kepada gereja untuk merasakan dan mengimani serta mencintai Bunda Maria ini. Maka dalam kesempatan dalam salah satu buku, Santo Agustinus mengatakan, Bunda Maria adalah ibu rohani bagi orang beriman. Atas dasar kesatuan antara orang beriman, umat beriman dengan Kristus. Seperti Maria secara jasmani adalah Bunda Allah, ia secara rohani adalah Bunda bagi mereka yang terhubung dengan Kristus. Maka kalau kita bertekun di dalam doa-doa devosi kepada Bunda Maria, salah satunya adalah Rosario, sebagai bentuk devosi. Devosi itu dari kata devovere, artinya mencintai. Jadi kalau kita berdevosi pada Bunda Maria, devovere dalam bahasa Latin yang artinya mencintai, kita ini bersama-sama juga diajak untuk membangun kecintaan kita kepada Bunda Maria, sebagaimana diteladankan oleh Yesus. Maka Agustinus dalam hal ini mau memberi penekanan kepada kita, orang beriman, bahwa Bunda Maria adalah Bunda rohani. Maka ketika kita juga berdoa rosario, harapannya ya jangan takut, jangan ragu. Ya terus tekun dan setia. Kendati doa yang tradisional itu kesannya membosankan karena diulang-ulang. Dan tampaknya kan nggak ada yang baru dalam doa rosario itu. Peristiwa-peristiwa yang direnungkan juga peristiwa-peristiwa tentang Yesus juga. Kendati ada peristiwa yang terkait dengan Bunda Maria. Nah, hal yang berikutnya ketika kita diajak untuk membangun keteladanan, sebagaimana Kristus juga meneladani dan juga mencintai Bunda Maria, kita diajak untuk membaca dan melihat. Ketika kita di dalam gereja Katolik memiliki tradisi yang adalah doa rosario, di dalamnya kita diajak untuk melihat sebuah semangat. Per Mariam et Jesum, atau Jesum. Per Mariam et Jesum itu artinya bersama Bunda Maria kita menuju dan sampai kepada Yesus putranya. Oleh karena itu, ketika tadi Agustinus mengatakan bahwa Bunda secara rohani, secara spiritual adalah Bunda Maria, di dalam relasi kita dengan Yesus sendiri, melalui dan bersama dengan Bunda Maria, kita harapannya mampu sampai pada penghayatan per Mariam et Jesum. Apa yang ingin kita hidupi di dalam kata-kata itu? Terkait dengan spiritualitas Bunda Maria yang menjadi kekuatan orang beriman. Yang pertama, Bunda Maria adalah seorang manusia biasa, namun istimewa karena ia mengandung Kristus yang di dalamnya berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya. Apa yang mau disampaikan? Bunda Maria ini sama dengan kita manusia, kendati memang tidak berdosa. Mengingat bahwa yang dikandung adalah buah dari Roh Kudus yang juga tanpa noda dosa. Itu sebagai hal yang sering kita sebut dengan dogma atau ajaran gereja. Maka Bunda Maria di dalam kehidupannya sebagai manusia, secara manusiawi, dia tetap mengerjakan tugas-tugasnya secara manusiawi, tetapi dalam tugas-tugas manusiawi itu, dia mengalami dan merasakan kepenuhan Allah yang menyelamatkan. Maka penutup yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat sangatlah sangat tepat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketaatan yang betul-betul dihidupi dan dijalani oleh Maria adalah bukan ketaatan yang buta, tetapi sungguh ketaatan yang menyelamatkan. Yang berikutnya kita meneladani Kristus yang menghormati ibunya Bunda Maria. Sebagai murid Kristus sudah layak kita mengikuti teladan dari Kristus sendiri. Kita juga bisa melihat bagaimana dalam 1 Petrus bab 2 ayat 21. Kristus mengajarkan agar kita menghormati ayah dan ibu kita
pasti menjalankan hukum ini secara sempurna. Maka penghormatan kita kepada orang tua kita, bapak ibu kita, terlebih seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus, juga kepada Maria dan Yusuf, itu juga menjadi teladan dan semangat bagi kita untuk terus-menerus mengupayakan supaya di dalam kehadiran bersama dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, akhirnya didayai, disemangati oleh jiwa dan keteladanan dari Kristus sendiri sebagai murid Kristus itu. Maka kalau orang menghormati ayah dan ibu, itu bukan hanya soal tradisi atau sebaiknya begitu, tidak. Tetapi harapannya mampu menjadi semangat dan spiritualitas. Karena Kristus pun juga melakukannya. Kita melihat yang berikutnya, bahwa karena rasa hormatnya kepada Bunda Maria, Kristus meluluskan permohonan ibunya dan melakukan mujizat yang pertama di Kana. Ini yang tadi saya sampaikan. Maka hal ini mau dikatakan bahwa di dalam iman kita sebagai orang Katolik, kita ya nggak usah khawatir, kita nggak usah ragu-ragu ketika kita berdoa bersama Bunda Maria. Faktanya apa? Air menjadi anggur. Hal yang biasa, yang manusiawi, menjadi hal yang luar biasa, yang sungguh ilahi. Maka doa Rosario bersama dengan Bunda Maria, ketika kita menghayati dengan sungguh, kita nggak usah khawatir. Apa yang menjadi biasa di dalam hidup kita, bisa menjadi luar biasa. Apa yang sungguh manusiawi, akhirnya juga punya daya yang ilahi di dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya, Bunda Maria memang adalah manusia biasa, namun perannya sangat istimewa dan hanya satu-satunya dalam sejarah keselamatan. Setelah Bunda Maria kan nggak ada lagi kan cerita seorang bapak dan seorang ibu yang tiba-tiba sore-sore misalnya didatangi anaknya perempuan dan berkata kepada bapak ibunya, Pak, Bu, aku mengandung dari Roh Kudus. Kan nggak ada lagi ya cerita begitu. Coba kalau Bapak Ibu tiba-tiba datang anaknya perempuan yang sudah usia misalnya pacaran katakanlah begitu ya, seperti Maria dan Yusuf bahkan bertunangan, lalu tiba-tiba di sore hari seperti saat ini kalau di Indonesia sedang atau di Jogja paling tidak sedang hujan begini, lalu di emperan mereka sambil ngopi sama makan pisang goreng gitu ya. Kemudian anaknya itu bilang, Pak, Bu, saya mau matur, saya mau menyampaikan info penting. Apa itu, Nak? Pak, Bu, saya mengandung dari Roh Kudus. Coba reaksi Bapak Ibu gimana kalau anaknya begitu, Pak? Spontan mengatakan, nah kamu itu nggak mungkin dari Roh Kudus itu kan? Pasti bilang itu dari Roh Kuda pasti gitu. Gimana Mbak Ika? Pingsan langsung. Hah? Artinya apa yang terpujilah Kristus gitu ya. Saudara-saudari, peristiwa yang dialami dan diceritakan atau katakanlah diungkapkan dalam Injil Lukas tadi adalah pengalaman yang satu kali dan selamanya. Artinya tidak akan ada peristiwa lagi terkait dengan peristiwa malaikat Gabriel yang datang dan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya, peristiwa Maria yang dikunjungi oleh Elizabeth keliru ya, oleh malaikat Gabriel itu sungguh-sungguh peristiwa yang menyelamatkan di sepanjang sejarah umat manusia sekali untuk selamanya. Amin. Amin ya, haleluya ya. Amin. Nah, ini berarti semangat per Mariam et Jesum bersama Maria menuju kepada Kristus adalah peristiwa yang menyelamatkan. Lalu bagaimana kita mencoba menghayati doa Rosario sebagai doa kekuatan bagi keluarga? Kalau tadi kan sudah dikatakan bagaimana relasi gereja orang beriman dengan Kristus dan Bunda Maria, di mana kita meyakini bahwa peristiwa keselamatan terjadi di dalam diri Yesus dan tinggal juga buah yang sangat penting, yaitu buah keselamatan di dalam rahimnya Bunda Maria.
Dan kita menghormati sebagaimana Kristus juga menghormati Bunda Maria. Rosario, doa kekuatan bagi keluarga. Seperti tadi yang saya sampaikan, rosario adalah devosi. Ada banyak devosi atau ungkapan cinta, devosi dari kata devovere yang artinya mencintai, itu ada banyak bentuk kepada Bunda Maria. Tentu tidak hanya rosario kan, ada novena Tiga Salam Maria, ya kan? Ada juga doa kepada Bunda Maria penolong abadi. Bunda Maria lepas segala masalah, ya kan? Bunda Maria simpul apa itu ya? Ada juga. Nah, ada begitu banyak bentuk cara orang Katolik dalam hal ini mengungkapkan kecintaannya kepada Bunda Maria, yang mana diyakini dan diimani melalui Bunda Maria dan bersama Bunda Maria doa-doa kita dikabulkan oleh Kristus seperti peristiwa di Kana tadi, air menjadi anggur. Doa rosario dijadikan sebagai kekuatan bagi keluarga, di mana diyakini bahwa doa ini sangat sederhana, mendalam maknanya, dan besar kuasanya, sebab besarlah kuasa doa dari Bunda Maria yang telah ditentukan Allah menjadi perantara antara kita dengan Kristus. Jadi, dengan demikian mau dikatakan bahwa ketika orang Katolik berdevosi, berdoa kepada Bunda Maria, tidak menggeser sama sekali peran Kristus yang menyelamatkan. Maka ia menjadi teman seperjalanan, itu kata kuncinya. Bunda Maria adalah teman seperjalanan kita untuk berjumpa dengan Yesus dan doa-doa dikabulkan. Ini perlu menjadi pegangan. Maka kalau kita berdoa rosario, karena doa rosario itu sederhana, kita cukup mengungkapkan satu, dan itu diulang-ulang selama 50 kali, ya kan, 50 butir, dengan menghayati 5 peristiwa, masing-masing peristiwa. Mendalam maknanya, mengapa dikatakan mendalam? Ya, karena di dalam doa rosario itu, kita juga mengungkapkan bagaimana keselamatan Allah terjadi di dalam diri Yesus. Peristiwa terang, peristiwa mulia, peristiwa sedih, peristiwa sengsara, itu semua kan menyangkut karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang terangkum dari kitab suci. Maka sebenarnya kalau kita doa rosario itu juga sekaligus merenungkan kitab suci loh ya. Jadi ketika kita berdoa rosario, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, itu semua diambil dari karya keselamatan Allah yang secara kontekstual terjadi saat ini sampai kapanpun, dan itu ada di dalam kitab suci terkait dengan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Doa rosario menggabungkan kita dengan misteri inkarnasi dan misteri Paskah Kristus yang menyelamatkan. Ini maksudnya. Maka inkarnasi bagaimana Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, dan kemudian secara faktual dipuncai dengan peristiwa Paskah. Nah, kalau kita merenungkan peristiwa-peristiwa dalam rosario, itu juga bagian dari kita membaca kitab suci loh ya. Jadi jangan salah. Kalau kita berdoa rosario itu secara sungguh-sungguh, selain ingin memuji dan memuliakan Tuhan bersama Bunda Maria, kita juga merenungkan peristiwa keselamatan Tuhan yang ada di dalam kitab suci, dan notabene kita renungkan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Apalagi secara konkret dengan ada peristiwa terang, itu kan jadi lebih konkret lagi ya, karya Kristus kan ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Yesus di peristiwa di Kana, kemudian mewartakan kerajaan Allah dan pertobatan, lalu termasuk Ekaristi, itu kan juga peristiwa-peristiwa yang notabene terjadi dalam kitab suci juga, yang kemudian dihayati, direnungkan dalam doa rosario. Lalu doa rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk merenungkan dan memandang wajah Kristus. Persis sama ketika kita berdoa rosario, yang kita renungkan adalah Kristus itu sendiri. Dan juga di dalam relasinya dengan Bunda Maria.
Konkretnya kalau peristiwa mulia kita renungkan kan berangkat dari Yesus yang bangkit dari antara orang mati, ya kan? Lalu Yesus naik ke surga, peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada para rasul. Peristiwa yang keempat, Bunda Maria diangkat surga. Peristiwa yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Nah, ini juga menjadi bentuk bagaimana gereja dalam hal ini ingin menghormati Bunda Maria ini di dalam seluruh proses keselamatan yang sedang dan berjalan di tengah kehidupan manusia. Doa Rosario merupakan doa bersama dan memandang wajah Kristus, baik yang bersengsara, menderita, maupun bangkit. Doa Rosario merupakan doa yang membuahkan damai sejahtera dan kasih. Maka kita berharap keluarga-keluarga ketika berdoa Rosario, setelah selesai doa Rosarionya itu semua mengalami kegembiraan, hatinya tentrem, ayem. Satu dengan yang lain sudah, kalau misalnya sedang konflik, sedang berantem, sebaiknya ya Bapak Ibu itu mengajak keluarganya berdoa, ayo kita doa Rosario. Nah, nanti konfliknya jalan enggak? Kalau konfliknya masih jalan, tambah lagi doa Rosarionya. Ya kan? Kalau konfliknya makin tidak mereda, nah semakin banyak doa Rosario. Sehari bisa 3 kali kan, seperti doa Angelus ya. Pagi, siang, dan sore, kayak minum obat aja. Tapi apa yang mau saya sampaikan, bahwa ketika orang berdoa Rosario, dan itu dilepaskan dari konteks rutinitas, seperti tadi yang saya sampaikan, harapannya ada tumbuh rasa cinta kepada Bunda Maria, ya kita penuh dengan keyakinan bahwa Bunda Maria pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Rasanya itu tentrem, ayem. Pengalaman saya ketika pandemi 2020 ini, persis tanggal 20 Maret 2020, saya bersama dengan tim di sini, tim liturgi dan juga waktu itu teman-teman dari multimedia, Komsos, Kerimbo, itu pada hari itu bersama-sama berdoa Rosario secara live streaming jam 6 sore. Sebelum ada keputusan terkait dengan misa online. Kami sudah mencoba untuk menemani umat di dalam situasi-situasi yang sulit dengan doa Rosario. Selain juga Ekaristi ada yang online. Cuman agak aneh juga ternyata dalam perjalanan ketika kami itu setiap hari berdoa Rosario selama tanggal 20 Maret sampai kemarin itu bulan Agustus, September itu dipilih Jumat Sabtu Minggu, tetap ada Rosario, dan kemudian Oktober ini setiap hari jam, kalau hari Sabtu seperti ini jam 6, jam setengah 7, lalu dilanjutkan misa. Ternyata viewer yang ngikutin itu dibanding dengan misa online itu lebih banyak. Jadi ketika kami membuka pada saat live, doa Rosario jam 6, kemudian setengah 7 misa, jam 6 sore itu ada sekitar 3.000 sampai 3.500 yang ngikutin setiap hari sampai bulan Agustus kemarin. Akhirnya ketika coba saya refleksikan, kenapa ya? Bila dibanding misa ya, bukan mau memperbandingkan, oh kalau gitu Rosario itu lebih laku daripada misa, bukan itu maksudnya. Tetapi saya mau mengatakan begini, kalau kita doa Rosario, notabene kita ini ngikut seperti misa, tetapi memegang, ya kan? Memegang doa, memegang Rosario itu dan betul-betul menghayati ketika kita berdoa, sama-sama berdoa secara live streaming, Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria, terus begitu. Ketika aktual, konkret memegang bersama, Rosarionya masing-masing tentunya ya bukan Rosario tetangganya, karena itu nanti pasti repot. Rosarionya masing-masing, di dalam doa-doanya, itu betul-betul dia menghayati dan kata kuncinya apa? Mengalami sendiri. Kalau Ekaristi, kita bisa menyembah. Kapan mengalaminya? Ketika kita terima komuni. Menyantapnya. Kan mengalami kan? Langsung gitu.
Sementara di masa pandemi, gereja-gereja menjalankan online dan umat diharapkan di rumah, apa yang terjadi? Mereka menyembah, tidak mengurangi kesakralannya, tetapi kata mengalami itu lebih mengalami rosario. Maka dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa doa rosario merupakan doa keluarga dan doa gereja. Gereja meyakini bahwa orang berdoa dalam ketekunan bersama Bunda Maria, dia pasti ditolong dan juga akan memperoleh apa yang dikehendaki. Lalu apa yang bisa menjadi spiritualitas bersama? Doa keluarga dan gereja. Jiwa dari doa rosario adalah permenungan peristiwa hidup Tuhan Yesus. Sejak awal ia mengambil rupa manusia dalam rahim Bunda Maria, peristiwa gembira, karya-karyanya peristiwa terang, sampai dengan sengsara dan wafat, peristiwa sengsara, dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, peristiwa mulia. Tadi yang saya sampaikan. Bahwa ketika kita berdoa rosario, kita menghayati seluruh proses keselamatan manusia yang hadir di dalam diri Yesus. Ini sungguh-sungguh istimewa. Jadi dalam satu doa, kita merenungkan karya keselamatan Tuhan yang dibentangkan sejak Maria menerima kabar gembira sampai peristiwa mulia. Dan doa rosario di dalam 5 peristiwa itu ditunjukkan. Yang berikutnya, dengan merenungkan peristiwa hidup Yesus dalam doa rosario, kita dibawa untuk lebih menghayati misteri keselamatan. Artinya, bahwa keselamatan itu bukan soal besok, tetapi soal hari ini. Maka ketika kita berdoa rosario dalam pengenangan akan tadi, merenungkan peristiwa hidup Tuhan, kita merenungkan juga karya keselamatan yang sedang terjadi saat kita berdoa rosario. Keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus dan karenanya persatuan kasih diteguhkan dan dibaharui. Dan Paus yang getol dengan rosario adalah Paulus yang kedua. Dia mengatakan, doa rosario adalah sebuah jalan yang asli untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dalam doa rosario kita mohon bersama Bunda Maria yang sangat tepat, yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, di hadapan Allah Bapa dan Putra, dan Bunda Maria berdoa bersama kita dan untuk kita. Maka dari sini semua kita meyakini bahwa the power of rosary berada di dalam tengah-tengah keluarga itu bukan hanya omong kosong. Bukan hanya sesuatu yang, oh ya besok, bukan soal itu. Tetapi real time. Kini dan di sini. Ketika Anda berdoa rosario, Ibu Bapak berdoa rosario di dalam iman, maka kita meyakini apa yang disampaikan Paus Paul yang kedua ini, sebagai jalan untuk bertumbuh dalam kekudusan, itu bukanlah hal yang sia-sia, tetapi sungguh-sungguh akan terjadi dan mendapatkan keselamatan itu. Saya menambahkan, doa rosario adalah doa mujizat. Apakah kita percaya? Ya, kita imani dan kita percaya. Buktinya apa? Buktinya tidak sedikit orang yang bersyukur atas doa rosario dan novena 3 Salam Maria terkabulnya doa saya. Kan banyak juga ya, di antara kita minta kepada Tuhan bersama Bunda Maria dan dikabulkan. Dan itu terjadi. Apa yang menjadi dasar? Bunda Maria meminta putranya Yesus untuk membantu keluarga yang kekurangan anggur, dan itu mau dikatakan mujizat air menjadi anggur. Dari Kronos menuju Kairos. Kronos atau dalam sering yang kita dengar adalah kronologi, runtutan peristiwa atau yang biasa, itu menjadi Kairos. Kairos itu sungguh-sungguh penuh dengan cinta. Kairos. Apa yang mau saya katakan? Doa rosario sebagai doa mujizat di tengah keluarga
akan menjadi konkret seperti peristiwa mukjizat air menjadi anggur, yakni di mana? Di dalam pesta perkawinan. Dan notabene itu adalah keluarga. Maka kalau keluarga-keluarga hidup yang rutin, yang biasa nih, karena sudah menjadi suami istri, kan tidak lagi seperti masa pacaran ya kan? Kadang-kadang orang pacaran itu kan semua menjadi manis, semua menjadi yang indah-indah. Katanya loh ya, saya nggak ngerti soalnya soal itu. Katanya. Tapi ketika masuk dalam perkawinan, waduh ternyata istriku tuh cerewetnya 2, 3 kali 4 sebelum masa pacaran. Cerewetnya kok semakin gila ini. Angel. Angel banget tuturanmu gitu. Nah ini kan sudah masuk dalam dunia rutin ya, yang rutin, yang kronos tadi. Bagaimana itu ditumbuhkan lagi? Ya, saya berharap mukjizat itu kan terjadi yang pertama di mana? Di Kana yang di Galilea. Air menjadi anggur. Yang minta siapa? Bunda Maria kepada Yesus. Ya kan? Mereka kekurangan anggur. Kendati jawabnya Yesus juga agak bikin dongkol Bunda Maria itu. Mau apa kamu daripadaku, Ibu? Ibu. Ya kan? Waktuku belum tiba. Kan bilang gitu Yesus. Tapi apa yang terjadi? Bunda Maria bilang, apa yang diminta dia lakukanlah. Akhirnya Yesus berkata, ayo itu diisi tempayan-tempayan itu dengan air, dan sekarang cedoklah. Menjadi apa? Anggur yang the best. Dan persis keluarga ketika sudah mulai masuk dalam rutinitas dan terjebak dalam kekeringan dan situasi hidup yang membosankan, ingat, air menjadi anggur. Di mana itu terjadi? Di Kana yang di Galilea dalam peristiwa perkawinan keluarga. Dan siapa yang meminta itu? Bunda Maria. Maka kalau rosario dikatakan sebagai doa mukjizat, ya itu yang terjadi. Persis di situ. Hal yang kedua, Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda semua umat beriman, dengan segala tata rahmat yang berada di dalamnya. Keselamatan untuk umat manusia, peran itu menjadikan gereja memberikan aneka macam gelar kepada Maria. Pembela, pembantu, penolong, perantara, seperti yang diungkapkan dalam Lumen Gentium artikel 62. Gelar itu tidak mengurangi atau menambah martabat dan peran Kristus sebagai satu-satunya perantara. Per Mariam et Jesus bersama Bunda Maria menuju kepada Yesus. Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Bagaimana kita bersama-sama diundang untuk membangun kecintaan kepada Bunda Maria. Dan sebagai penutup, saya akan bercerita tentang orang yang sungguh menghayati kecintaannya dengan Bunda Maria atau Rosario. Ceritanya begini, ada seorang bapak dan juga ibu, dia sudah sekitar 25 tahun menikah. Sebutlah nama keluarga ini keluarga Bejo dan Trimbil, ya. Seperti dulu cerita saya, Bejo dan Trimbil. Nah, ini Pak Bejo dan Bu Trimbil ini syukuran ceritanya. Dia pergi ke salah satu Gua Maria, sebutlah nama Gua Maria itu Sendang Sono. Ya, tanggal itu mereka ingin bersyukur atas 25 tahun perkawinan. Mengingat mereka itu dipertemukan di depan Bunda Maria di Sendang Sono. Ceritanya sama-sama ingin menyalakan lilin di depan Gua Maria itu, terus lilinnya si Trimbil itu jatuh, kemudian diambilkan si Bejo dan tangannya saling pegangan mengambil lilin itu. Biar gitu ya. Nah, akhirnya mereka datang 25 tahun bersyukur atas perkawinan. Dan ketika mereka berdoa, Bapak dan Ibu itu tidak seolah-olah karena situasi sunyi, situasi hanya mereka berdua, tiba-tiba Bunda Maria itu bergerak dan berkata kepada Pak Bejo dan Bu Trimbil. Bunda Maria berkata demikian, Pak Bejo,
dan Putrim, nah, masuk bil kan ya, nggak lucu ya. Ada apa? Lalu dia melongok, apakah mereka saling memanggil? Ya tidak. Ternyata Bunda Maria itu menampakkan diri kepada mereka berdua. Lalu berkata kepada mereka berdua, hari ini adalah hari istimewa, kalian diberi, dan dari sana aku ingin menganugerahkan sesuatu yang penting untukmu. Aku akan berkunjung ke rumahmu besok. Aku akan membawa putraku Yesus berkunjung ke rumahmu. Lalu mereka sambil melongo karena terkaget mengingat peristiwa yang seumur hidup belum pernah terjadi. Akhirnya mereka dalam kekagetan itu berkata, baik Bunda, kami akan menyiapkan hidangan yang istimewa untukmu besok. Lalu mereka menutup doa dan pulang dari Gua Maria Sendangsono itu menuju ke rumahnya. Sambil perjalanan terjadilah percakapan, mereka naik mobil, lalu bapaknya bertanya, Pak Bejo itu kepada Putri Bil, Bu, mau masak apa nih yang enak? Bunda Maria itu sebenarnya sukanya apa ya? Kesukaannya apa? Lalu mereka mencoba mencari kesukaan Bunda Maria. Oh, ternyata kesukaan Bunda Maria itu gudeg. Gudeg Jogja, gudeg Wijilan tuh. Sukaannya itu. Oh ya, baik. Lalu ditambah apa? Oh, besok ditambah krecek, lalu tambah kerupuk, dan macam-macam. Akhirnya mereka bersepakat tidak segera pulang ke rumah, mereka ke pasar, dan mencari kesukaan Bunda Maria, yang adalah gudeg itu. Lalu mereka pulang ke rumahnya, sampai di rumah, singkat cerita, hari berikutnya. Hari berikutnya biasa mereka lakukan adalah bangun pagi, berdoa dan beraktivitas, doa bersama. Lalu pagi-pagi sekitar jam 9 mereka sudah menyiapkan semuanya dengan rapi, karena yang mau berkunjung adalah Bunda Maria dan Yesus. Akhirnya terdengarlah suara orang yang mengetok pintu. Tok, 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 tok. Permisi, tok, 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 tok. Permisi. Lalu Pak Bejo dan Bu Trimbil itu saling melihat dan berkata satu dengan yang lain dengan kompak, nah ini pasti Bunda Maria. Lalu Pak Bejo keluar, Bu Trimbil masih di dalam menyiapkan segala sesuatu. Ketika dibuka, kaget karena yang ada adalah seorang pengemis, peminta-minta yang tua. Lalu agak kecewa juga, ternyata bukan Bunda Maria. Lalu bapak itu, si peminta-minta itu, pengemis itu bilang, Pak, saya belum makan 3 hari. Saya mau diberi makan. Lalu, oh ya bentar, ini karena kami itu mau punya tamu istimewa, saya harus tanya dulu sama istri saya. Lalu akhirnya dia bertanya dan diperbolehkan. Kemudian dia pun menerima si pengemis itu sambil berkata, tolong kamu makannya di dekat dapur sana, jangan di ruang makan ini. Nanti kalau ada tamu yang datang, tamu yang spesial, yang istimewa ini, aku tidak kedapatan malu karena menerimamu. Lalu dia pun makan di dalam. Dan selesai makan, mengucapkan terima kasih, si pengemis itu pergi. Ditunggu sampai jam 11, sampai jam 12, nggak datang-datang. Mereka dongkol. Bunda Maria ini gimana sih? Katanya mau datang kok, nggak datang-datang. Lalu akhirnya sekitar jam 1 siang ada seorang yang ngetok pintu lagi. Ketika ngetok pintu, dibukakan. Ternyata tetangganya yang namanya Mukidi. Ada apa Pak Mukidi? Waduh, Pak Bejo, saya mau minta tolong ini. Apa? Istri saya tuh mau melahirkan, sudah buka 5. Wah, ini rombongan kayak ngerti-ngerti ya, kayak bidan ya, ngerti bukaan barangnya. Pokoknya sudah mau melahirkan. Boleh enggak saya pinjam mobilnya untuk ngantar istri saya? Ya, baiklah. Pakailah itu. Semua sudah beres, bensinnya sudah penuh. Silahkan dipakai. Lalu tetangganya Mukidi itu meminjam mobilnya dan menggunakan mobil itu pergi untuk mengantar istrinya yang mau melahirkan.
Setelah mendekati sore, mereka semakin kecewa. Gimana nih? Bunda Maria janji kok hanya tinggal janji. Nggak datang-datang, gitu kan? Lalu sore-sore ketika mereka menunggu sambil dongkol, sambil marah, sore-sore itu sambil cuaca hujan, gerimis, ada yang mengetok pintu lagi. Agak berat untuk membuka, karena sudah dari pagi sampai sore, bahkan gudegnya itu harus dipanasin lagi, sudah tidak fresh lagi. Padahal kalau gudeg itu semakin semakin banyak dipanasin ya semakin enak malahan. Tapi mereka dongkol nih. Yesus atau Bunda Maria ini gimana nih nggak datang-datang. Itu ada orang yang mengetok dan dibukakan. Sambil menunggu dan menanti apakah itu Bunda Maria atau tidak. Lalu dibukakan sambil malas-malas. Ternyata adalah pupunya yang minta kepada Pak Bejo. Pak D, ada apa, Nduk? Saya diusir dari rumah. Loh, kok bisa? Kamu bisa diusir? Saya melenting, Pak D. Melenting tahu enggak ya? Tahu. Tahu. Melenting itu dalam bahasa yang umum itu hamil. Aku hamil di luar Pak D. Pak D mau menampung aku enggak? Ya wes sini, besok aku tak ngomong sama orang tuamu, kamu masuk sana ke dalam. Lalu malam mereka tetap sambil dongkol karena menunggu orang yang istimewa nggak datang-datang. Lalu mereka berdoa sambil murmur, sambil menggerutu, sambil marah. Lalu di ruang doa mereka, Bunda Maria menampakkan diri dan berkata, Bejo dan Putrimbil. Lalu mereka nyaut, Bunda Maria, kami itu percaya bahwa janji-janjimu itu akan ditepati. Engkau akan datang ke rumahku, tapi buktinya mana kamu nggak datang. Lalu Bunda Maria bilang, Pak Bejo dan Putrimbil, saya berterima kasih. Karena aku hari ini datang ke rumahmu sebanyak 3 kali dan dengan caramu menerimaku. Pagi hari, aku datang sebagai orang yang kekurangan. Kamu memberi aku makan. Siang hari, aku orang yang membutuhkan pertolongan karena akan melahirkan. Engkau juga menolongku dengan memberi bantuan, pinjaman mobil. Dan malam hari ini, ketika aku diusir dari rumah sebagai orang yang dianggap menodai keluarga, engkau menerimaku. Aku hari ini datang ke rumahmu 3 kali dan kamu menerimaku. Terima kasih. Dan doa-doamu akan aku kabulkan. Lalu Pak Bejo dan Putrimbil ini berbesmili. Berbesmili itu apa ya bahasa Indonesia? Nangis, nangis mau. Nangis pelan-pelan gitu ya. Bersedih. Lalu akhirnya mereka pun berpelukan Pak Bejo dan Putrimbil itu. Dan sambil mengusap air mata, Ibu Maria itu memberi kado berupa sapu tangan, kacu. Lalu kacu itu dipakai untuk mengusap air matanya dan diuntel-untel, banjur cuntel, ceritanya selesai. Ibu Bapak, saudara-saudari, kekuatan doa rosario dalam keluarga tadi diungkapkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda Maria adalah Bunda kita, Bunda Maria adalah perantara kita kepada Kristus dan karya keselamatan terjadi. Bentuk konkretnya adalah doa rosario, doa mukjizat. Maka ketika kita berdoa rosario, mengenang karya keselamatan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang kita renungkan, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Harus sampai pada menggerakkan kita, menggerakkan hati dan budi kita untuk melihat di sekitar kita apa yang sedang terjadi.
Dan Bunda Maria dengan caranya akan menyapa kita. Seperti dalam cerita tadi, bagaimana Bunda Maria hadir menjadi orang yang miskin. Hadir menjadi orang yang minta pertolongan. Hadir menjadi orang yang terbuang di antara keluarga kita, disingkirkan. Penerimaan kepada setiap orang secara manusiawi itu adalah tanda dan bukti cinta kita kepada Allah, dan itu tindakan yang ilahi. Maka kalau kita berdoa rosario, kita lakukan secara manusiawi, tetapi buah dari doa rosario adalah yang ilahi. Air menjadi anggur. Mukjizat pasti terjadi ketika kita berdoa rosario di dalam ketekunan kita. Terima kasih, dan semoga renungan hari ini meneguhkan kita untuk terus-menerus tiada lelah berdoa rosario kapanpun, dimanapun, di dalam keterbatasan hidup kita. Dan kadang-kala ada saran juga, kalau satu hari satu doa rosario, bagaimana itu ketika saya kok mudah ngantuk, saya mudah lelah? Jangan khawatir. Doa rosario itu bisa dibuat pagi, siang, dan sore. Pagi 10 kali doa rosario. Artinya untayan rosario Sama Maria itu ya, pagi 10 kali, menjelang siang 10 kali, sampai akhirnya 5 peristiwa itu didoakan selama 1 hari. Boleh enggak? Boleh. Karena itu cara bagi kita supaya tiada lelah berdoa. Terima kasih dan shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Ibadatan kita. Terima kasih Romo. Sebenarnya itu tadi salah satu pertanyaan kita itu Romo kemarin. Ngobrol-ngobrol sama Linda gitu kan. Tapi ternyata kok Romo kok canggih ya, sudah tahu gitu sebelum kita bertanya ya. Loh, saya kan sampingannya dukun, jadi udah tahu lah. Kok kalau doa rosario kok suka aminnya besok ya gitu kan. Kok suka ngantuk ya gitu. Romo sudah menjawab. Cus lah pokoknya. Ternyata boleh ya Romo didoakan. Jadi dalam satu hari itu kita dalam suatu untayan doa juga dari pagi sampai malam ya Romo ya. Jadi jadi kita tidak pernah putus untuk berdevosi kepada Bunda Maria gitu nggih Romo nggih. Ya, betul. Jadi sudah terjawab. Nggak usah merasa bersalah atau guilty feeling ketika rosario itu istilahnya dipecah-pecah. Saya pagi 10 kali Salam Maria, lalu nanti menjelang agak siang brunch gitu ya, kalau makan ya breakfast and lunch itu 10 kali Salam Maria, lalu siang pada saat doa Angelus jam 12 siang saya 10 kali Salam Maria lagi, sampai akhirnya ditutup hari dengan 10 kali Salam Maria, tapi dalam konteks satu hari itu bukan soal salah dan benar, karena devosi itu kata kuncinya tadi apa? Mencintai. Yes. Dan itulah cara untuk mengungkapkan. Gitu kira-kira. Romo mau tanya dong, Romo. Semoga menjawab. Romo boleh nanya nggak? Oh, boleh, silakan. Kalau di dalam rosario itu kan untuk mengenangkan peristiwa Yesus juga. Ya. Misalnya kita kadang kalau mengenangkan peristiwa Yesus itu kan mesti sambil baca buku panduan rosario ya, karena nggak hafal. Ya. Hafal. Itu kalau misalnya kita lagi doa pribadi sebelum tidur atau dalam perjalanan, atau misalnya kita tidak membaca atau merenungkan peristiwanya, jadi cuma doa rosario dari awal hingga akhir tanpa peristiwa, itu mengurangi makna rosario itu sendiri. Ya, secara penghayatan sebenarnya bukan soal boleh dan tidak boleh ya. Tetapi bahkan misalnya kita berhenti pada saat peristiwa itu, kita lebih ke doa ujub, mendoakan seorang misalnya.
Misalnya baru konflik sama suaminya, aku mendoakan suamiku misalnya, atau mendoakan istriku di dalam peristiwa, atau katakanlah kalau untuk rosario berarti ya saat berhenti gitu ya, saat jeda itu ya sangat dimungkinkan. Tetapi memang dianjurkan ketika merenungkan rosario itu ya diambil salah satu peristiwa itu, kendati tidak harus dibaca isi dari peristiwa itu. Misalnya peristiwa terang yang pertama adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, gitu ya. Lalu saya doa ujub misalnya, saya mendoakan umat saya, ya sangat dimungkinkan seperti itu. Jadi kata-kata di bawah yang sering menjelaskan itu pun juga tidak sebagai kewajiban harus dibaca atau didoakan. Itu. Makasih Romo. Begitu? Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum ditutup dengan berkat oleh Romo, dan terus kita akan lanjut ke rosario sendiri. Ini pada mudeng atau mubeng? Oh. Dong atau blong? Gimana? Romo dong. Tapi saya cukup tertarik Romo dengan berarti saya mendapatkan makna yang baru bahwa doa rosario ini adalah membuat sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, terutama di dalam keluarga. Yang Romo bilang tadi bahwa setelah sekian lama menikah, mungkin di dalam kehidupan keluarga, hubungan dengan suami istri itu terkesan sebagai rutinitas, apalagi sudah ada anak-anak dengan kesibukan untuk menjaga anak-anak. Tetapi doa rosario bisa membawa keluarga kita dari sesuatu yang rutinitas itu, sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, seperti air menjadi anggur. Ya. Istilahnya Injil ini kan kita dengar itu sudah sering kali ya Romo, ternyata ada makna lain di balik Injil perikop ini, air menjadi anggur, bahwa di dalam keluarga kita pun ketika kita berdevosi mencintai Bunda Maria, mencintai Yesus, bahwa kita pun juga bisa menjadi dari air itu menjadi anggur. Ya. Maka ya sesering mungkin doa itu kan juga menjadi bentuk bagaimana kita mencoba berkomunikasi, karena doa itu intinya adalah komunikasi, tetapi juga di dalamnya adalah bagaimana kita mengungkapkan iman. Maka doa itu kan sebenarnya ungkapan iman ya, ungkapan iman, bagaimana Allah yang menjamah, Allah yang menawarkan keselamatan itu, dan kita jawab iya. Lalu ungkapannya iya itu apa? Salah satunya adalah di dalam doa. Maka kalau rasa saya, ya kita tidak usah jemu berdoa rosario yang rutin itu. Caranya bagaimana kalau kita lelah? Ternyata doanya sudah jam 9 malam, sudah sambil ngantuk-ngantuk, baru aku percaya dapat separuh tidur. Terus paginya bangun, ditutup dengan kemuliaan, lalu Bapa Putra Roh Kudus, amin. Aku tidurnya tadi udah rosario gitu ya. Enak banget gitu ya. Tapi juga bisa juga, karena itu kan juga teman ya, obat gitu ya. Kalau nggak bisa tidur gimana? Doa itu aja. Rosario. Pegang yang penting itu, pegang doa. Perkara bangun-bangun kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Nah, sah ya Mo ya? Ya sebenarnya nggak sah sih, itu kan orang yang ngeles aja nggak mau. Ya kadang-kadang tuh di tengah-tengah doa rosario terdengar suara menderu-deru gitu loh Mo gitu, menderu-deru gitu kan, krok gitu kan. Itu tinggal di aja, di ini aja tadi, di antung-antung gini kan langsung. Disabet Mo, biar bangun. Itu permenungan yang saya sampaikan ke Ibu Bapak, saudara-saudari semua, dan semoga rosario itu juga menjadi pegangan hidup gitu ya, supaya kita sungguh-sungguh dari doa rosario itu yang rutin tadi, yang biasa tadi menjadi luar biasa karena Bunda Maria juga selalu menemani kita. Terima kasih. Amin.
Terima kasih Romo, mungkin bisa ditutup karena Romo sebentar lagi harus rosario juga ya. Ya, mungkin betul. kita langsung ditutup Romo dengan berkat. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malah kita bersama-sama memuji Tuhan bersama Bunda Maria, sebagaimana kita merenungkan kekuatan doa rosario di tengah keluarga di dalam situasi pandemi sekarang ini, sungguh memberi kekuatan dan energi yang positif di tengah keluarga yang mungkin juga sedang mengalami kekeringan, membutuhkan kesegaran. Rosario, doa rosario adalah salah satu jawabannya. Maka mari kita mohon rahmat, semoga rosario yang kita pegang, rosario yang kita doakan, rosario yang juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, akhirnya dalam naungan Tuhan. Malah kita bersyukur atas segala rahmat itu dengan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah dalam keluarga-keluarga kita, ujub dan doa-doa kita dikabulkan Tuhan bersama Bunda Maria, dan kita semua di dalam komunitas KKI yang berada di Qatar dan dimanapun berada, dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan doa rosario, nanti kita ketemu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo dari Alkor Qatar. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, Tuhan berkati. Selamat melanjutkan doa ya. Iya, terima kasih Romo. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, mari kita lanjutkan dengan doa rosario. Saudara-saudara terkasih, kita akan melanjutkan ibadat ini dengan berdevosi bersama Bunda Maria dan menaikkan segala permohonan kita di dalam doa rosario peristiwa yang mulia. Linda, silakan Lin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa,
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari antara. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Amin. Untuk dunia yang sedang menghadapi wabah COVID-19, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dunia ini, agar segera mendapatkan kesembuhan, agar semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau berkatikan para peneliti yang sedang meneliti vaksin COVID, agar berjalan dengan baik dan lancar, agar semua berjalan dengan baik dan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang luas, sehingga semua boleh menjadi terlindungi dan dijauhkan dari segala virus dan mara bahaya, sehingga dunia ini kembali sehat seperti sedia kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ketika dia naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Doa untuk pemerintah dan negara Qatar ini. Bapa di dalam surga, kami mau bawa pemerintah dan negara di Qatar ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mau memberkati Qatar Tuhan. Engkau memberkati Qatar dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Dan juga Engkau yang mau memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan terhadap pemerintah negara Qatar ini. Sehingga mereka dapat memerintah dan membawa kami semua yang ada di Qatar ini Tuhan. Residence di Qatar ini Tuhan di dalam kesejahteraan selalu. Dan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, ambil alih dan bekerja dan turunkan Roh Kudus-Mu supaya Engkau memberikan mereka Tuhan kebijaksanaan sehingga semua keputusan yang mereka ambil dapat memberikan sesuatu yang baik untuk kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba, terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Doa untuk negara dan pemerintah Indonesia serta keluarga di Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah negara dan pemerintahan kami Indonesia. Berkatilah agar kepala negara kami dan para pemimpin di setiap daerah, agar boleh memberikan yang terbaik bagi rakyatnya dan boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan jagalah mereka, agar mereka senantiasa dalam perlindungan-Mu, dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Amin. Doa untuk para pemimpin gereja, para imam dan misionaris. Bapa di dalam surga, kami mau bawa para pemimpin gereja, para imam, dan para misionaris yang dengan senantiasa menjadi alat-alat-Mu untuk melayani kami semua, untuk mengembalakan kami semua. Kiranya Engkau yang mau memberikan berkat-Mu Tuhan di dalam pelayanan mereka, sehingga dalam pelayanan mereka, mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan adalah berdasarkan atas cinta kasih-Mu, cinta kasih mereka akan Engkau juga Tuhan. Kami mohon, bukanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Kristus. Doa untuk KKI. Ya Tuhan, kami mau membawa komunitas kami, KKI di Qatar, setiap keluarga, setiap pribadi yang ada di tempat ini maupun yang tidak dapat hadir dalam doa rosario ini. Tapi kami kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Biarkanlah apa yang kami lakukan boleh membawa berkat tidak hanya bagi kami pribadi, keluarga kami, tapi juga boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, berkatilah kami agar senantiasa rukun dan hidup bersama dengan semangat pelayanan kepada Yesus Kristus. Berkatilah juga KKI Kids, KKI Teens, agar boleh sukses dan lancar dalam studinya dan dapat sukses meraih cita-cita mereka masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan litani Santa Perawan Maria. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. Santa Bunda Allah, Doakanlah kami. Santa Perawan Termulia, Doakanlah kami. Bunda Kristus, Doakanlah kami. Bunda Gereja, Doakanlah kami. Bunda Rahmat Ilahi, Doakanlah kami. Bunda yang tersuci, Doakanlah kami. Bunda yang termurni, Doakanlah kami. Bunda yang tetap perawan, Doakanlah kami. Bunda yang tak bercela, Doakanlah kami. Bunda yang patut dicintai, Doakanlah kami. Bunda yang patut dikagumi, Doakanlah kami. Bunda penasehat yang baik, Doakanlah kami. Bunda pencipta, Doakanlah kami. Bunda penebus, Doakanlah kami. perawan yang amat bijaksana, Doakanlah kami. perawan yang harus dihormati, Doakanlah kami. perawan yang harus dipuji, Doakanlah kami. perawan yang berkuasa, Doakanlah kami. perawan yang murah hati, Doakanlah kami. perawan yang setia, Doakanlah kami. cermin kekudusan, Doakanlah kami. tahta kebijaksanaan, Doakanlah kami. pohon sukacita kami, Doakanlah kami. bejana rohani, Doakanlah kami. bejana yang patut dihormati, Doakanlah kami. bejana kebaktian yang utama, Doakanlah kami. bunga mawar yang gaib, Doakanlah kami.
Benteng Daud, doakanlah kami. Benteng Gading, Doakanlah kami. Rumah Kencana, Doakanlah kami. Tabut Perjanjian, Doakanlah kami. Pintu Surga, Doakanlah kami. Bintang Timur, Doakanlah kami. Keselamatan Orang Sakit, Doakanlah kami. Perlindungan Orang Berdosa, Doakanlah kami. Penghibur Orang Berduka Cita, Doakanlah kami. Pertolongan Orang Kristen, Doakanlah kami. Ratu para Malaikat, Doakanlah kami. Ratu para Bapa Bangsa, Doakanlah kami. Ratu para Nabi, Doakanlah kami. Ratu para Rasul, Doakanlah kami. Ratu para Saksi Iman, Doakanlah kami. Ratu para Pengaku Iman, Doakanlah kami. Ratu para Perawan, Doakanlah kami. Ratu para Orang Kudus, Doakanlah kami. Ratu yang dikandung tanpa dosa, Doakanlah kami. Ratu yang diangkat ke surga, Doakanlah kami. Ratu Rosario yang amat suci, Doakanlah kami. Ratu pencinta damai, Doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepadamu. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa. Serta karena doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita menutup rangkaian devosi kita. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran hidup kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Bila hatiku bisa dan dirinding Tuhan, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patuhlah nama itu hidup di batinku, jangan diucapkan di saat ajalku, jangan diucapkan di saat ajalku. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Arif baru bangun tidur, Arif. Kan tadi bilangnya sah, Pak. Nggak sah, Deng, ya. Dan anggota keluarga mulai berkaburan. Ya aku dari setengah 9 soalnya. Tinggal sendirian dah. Ya, hari ini agak lama tapi cukup berkesan ya. Iya, keren loh Mbak Ika. Mantap. Ya, Romo inilah memberikan pencerahan banget ya. Jadi minggu depan
ini kan ya, doa